Dia dianggap sebagai senjata rahasia monarki yang lebih ramping, sosok yang berpotensi meneruskan warisan keluarga kerajaan. Ketika Lady Louise kembali menjadi sorotan publik pada pemakaman neneknya, Ratu Elizabeth, terlihat jelas bahwa dia sedang berusaha memposisikan diri sebagai anggota berharga dalam keluarga kerajaan. Namun di balik layar, Ratu Camilla dilaporkan menunjukkan tanda-tanda cemburu, terutama terhadap wanita-wanita di dalam keluarga kerajaan. Rumor beredar bahwa Raja Charles berencana untuk meningkatkan profil Lady Louise, memicu spekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika Raja Charles meninggal? Dalam kasus kematiannya, perubahan gelar ratu akan sangat mencolok, memicu ketakutan Camilla akan tersaingi oleh anggota kerajaan yang lebih muda. Namun, apa sebenarnya yang terlibat dalam keputusan Raja Charles? Dan mengapa hal ini menyebabkan kecemasan mendalam bagi Camilla? Apakah Ratu Konsort memiliki kesempatan untuk mempertahankan wibawanya yang telah diperjuangkan? Bergabunglah dengan kami saat kita menelusuri reaksi marah Camilla terhadap keputusan Raja Charles mengenai peran Lady Louise, dari Rottweiler hingga Ratu Konsort. Perjalanan Camilla menuju Inggris tahta tidaklah sederhana atau tanpa kontroversi, berbeda dengan sebagian besar kerajaan yang lahir dengan gelar mereka. Masuknya Camilla ke dalam monarki terjadi setelah bertahun-tahun di bawah sorotan publik dan kritik tajam. Lahir dari keluarga beruntung namun jauh dari lingkaran kerajaan, Camilla Shen bertemu Charles pada tahun 70-an, jauh sebelum pernikahannya dengan Diana. Hubungan mereka dimulai tanpa niat untuk menikah, namun bahkan di tahap awal. Hal ini sudah menarik perhatian, karena perbedaan latar belakang mereka dan kurangnya kualitas khas kerajaan yang dimiliki Camilla. Menurut sumber di istana pada waktu itu, pasangan ini tidak membangun hubungan mereka seperti pasangan biasa. Sebaliknya, mereka menikmati semua adrenalin dari bersembunyi bersama dan menyimpan rahasia mereka dari dunia selama beberapa dekade. Saat Pangeran Charles menikah dengan Diana, Camilla dikenal sebagai perempuan lain dan disalahkan atas perpisahan Charles dan Diana. Dalam sorotan publik yang tajam terhadap kisah tragis hubungan Charles dan Diana, Camilla menjadi sosok yang dibenci bahkan di mata banyak orang termasuk pendukung Diana. Apakah kamu berpikir bahwa kehadiran Camilla menjadi faktor dalam keruntuhan pernikahanmu, Bu Parker? Soalnya ada 3 orang di pernikahan ini, jadi agak berdesakan. Dalam wawancara BBC tahun 1995, julukan Camilla yang kurang baik, Rottweiler, mulai muncul. Camilla dan Charles tidak langsung menjadi pasangan. Baru beberapa tahun setelah resmi menikah, Camilla malah menjadi orang ketiga dalam kisah dongeng yang salah, yang sepertinya tidak disukai publik. Perjalanannya tidak mulus. Bagi Camilla, tahta Inggris jelas jauh dari yang paling royal di antara kaum bangsawan. Dia masuk ke dalam monarki setelah bertahun-tahun diterpa berita negatif yang digambarkan media Inggris sebagai skandal. Camilla, putri dari keluarga kaya namun jauh dari lingkaran kerajaan, bertemu Charles di tahun 70-an sebelum dia menikah dengan Diana. Pasangan itu tidak cocok dan hubungan mereka yang saat itu masih muda menjadi perhatian publik karena latar belakang mereka dan kurangnya kualitas kerajaan dalam diri Camilla, seperti yang diungkapkan oleh orang-orang dalam istana pada masa itu. Secara perlahan, Camilla mengubah citranya. Dia secara resmi dikenal sebagai Duchess of Cornwall setelah menikah dengan Charles pada tahun 2005, bukan sebagai Princess of Wales karena itu adalah gelar Diana. Dia mulai berusaha kembali dengan kegiatan amal dan pelayanan publik. Minatnya adalah pada literasi, kesehatan, dan berbagai penyebab yang berkaitan dengan masyarakat. Dia bekerja keras untuk meyakinkan para skeptis dan, jika memungkinkan, mendapatkan rasa hormat mereka. Dukungannya kepada Charles terlihat jelas. Dia mengabdikan diri untuk tujuan amal dan tetap tangguh meski menghadapi kritik dari publik. Opini dan dia diterima dengan berat hati dan bahkan dikagumi para pria. Saya punya perasaan tidak enak bahwa kalian semua telah ditarik dari tugas yang jauh lebih penting daripada berdiri di sini. Dan saya berharap ini bukan waktu jeda makan siang. Namun, senang sekali bisa datang, walaupun terlalu singkat, sejujurnya, oleh publik yang dulu membenci dia.
Namun itu sebelum Camilla terkenal karena rasa sakit hatinya terhadap keputusan terbaru Raja Charles yang melibatkan Lady Louise, dan semua itu masih membekas. Apakah fokus baru Charles pada Louise menandakan preferensi untuk yang baru? Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, muncul sosok raja muda yang mencerminkan harapan baru bagi monarki, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh masalah. Dia adalah bintang baru dalam keluarga kerajaan yang kehadirannya tak terduga jika dibandingkan dengan kehidupan glamor Ratu Camilla yang selalu menjadi pusat perhatian. Masa kecil Lady Louise Windsor yang lahir pada 8 November 2003 dijalani dengan penuh privasi, jauh dari sorotan media. Berbeda dengan sepupunya Pangeran William dan Harry yang hidup di bawah lensa kamera, Louise memilih jalur yang lebih tenang dengan fokus pada pendidikan. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu mulus. Dalam situasi darurat yang sulit, dia dan ibunya mengalami sakit yang cukup parah. Di usia 10 tahun, Louise didiagnosis dengan esotropia, kondisi mata yang memerlukan operasi. Meskipun pendiam, dia berhasil menarik perhatian publik, menjauhkan diri dari drama kehidupan kerabat kerajaannya yang lebih bergejolak. Dengan keanggunan yang tenang dan dedikasi untuk melayani, dia mempelajari sejarah Inggris, politik, dan drama, serta berpartisipasi dalam penghargaan Duke of Edinburgh, meraih kebanggaan dari kakeknya, Pangeran Philip. Dalam perannya yang tenang, namun signifikan seperti saat berdiri di samping saudaranya dan sepupu-sepupunya di pemakaman Ratu Elizabeth de Guan, Louise mewakili tradisi kerajaan yang melayani tanpa mencari sorotan. Raja Charles pun menyadari bahwa sikap tenangnya dan kehadirannya yang semakin terlihat di acara kerajaan tidak luput dari perhatian. Ratu Elizabeth, sosok yang dihormati, meninggalkan kekosongan yang dalam setelah kepergiannya. Kini Charles memberikan lebih banyak peran kepada Lady Louise, yang tampaknya membuat Ratu Camilla merasa terancam setelah berjuang keras untuk posisinya dalam keluarga. Apakah ada alasan tersembunyi di balik ketidakpastian Ratu Camilla ini? Mungkinkah kemarahan ini dipicu oleh ketidakamanan pribadi? Ada lapisan ketidakamanan yang muncul, rasa takut akan ketidakpentingan dan pengabaian yang terlihat dalam reaksi Camilla terhadap keputusan Charles mengenai Louise yang kini bersaing untuk mendapatkan perhatian. Generasi berikutnya mungkin akan menutupi semua usaha keras yang telah dilakukan Camilla untuk memperbaiki citranya. Meskipun telah bekerja tanpa lelah, sumber-sumber dekat keluarga mengungkapkan bahwa Camilla merasa terpinggirkan, percaya bahwa dia diabaikan oleh sistem peringkat kerajaan, meskipun telah setia selama 48 tahun terakhir. Ini terjadi setelah sebelumnya dia dianggap sebagai orang luar dan sumber skandal dalam keluarga, ditambah dengan kesulitan Ratu Camilla dalam mendapatkan penerimaan sebagai anggota yang layak. Teks ini mencerminkan ketegangan yang terus ada antara Ratu Camilla dan anggota kerajaan lainnya, terutama dengan Pangeran William dan Pangeran Harry, yang masih belum sepenuhnya mendukungnya. Ketegangan ini lebih berkaitan dengan sejarah hubungan keluarga yang rumit daripada posisinya dalam hidup mereka. Kamu dan kakakmu juga meminta ayahmu untuk tidak menikahi Camilla, kan? Iya, karena kami merasa itu tidak perlu. Dan opini publik juga mempengaruhi identitas Camilla di dalam keluarga. Meskipun dia sudah berhasil berdamai dengan beberapa orang, hubungan dinamisnya dengan Harry tetap tegang, dipenuhi rasa ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Perhatian Charles kepada Lady Louise bisa membuat Camilla merasa kurang aman, terutama sekarang ketika royal muda itu semakin terlihat di publik. Ketakutan Camilla akan tersisih mulai terlihat. Waktu Ratu Camilla di media Inggris berperan besar dalam cara dia digambarkan ke dunia. Dia membangun koneksi dengan jurnalis untuk mengatur citranya. Dia ingin terlihat baik dan berbagi informasi positif tentang dirinya. Tetapi Pangeran Harry mengecam strategi ini, menunjukkan bahwa sikapnya terus dilukiskan dengan cara yang menguntungkan melalui bocoran cerita yang mengorbankan anggota keluarga lainnya. Dia menyebut Camilla sebagai penjahat dalam narasi hidupnya, seorang wanita yang rela mengorbankan privasi dan reputasi orang lain demi meningkatkan namanya sendiri. Meskipun pendekatan yang dihitung ini telah mencapai tujuannya, kontroversi yang ditimbulkan tetap membara. Gelar yang dimiliki Camilla tampaknya tidak cukup
untuk melindungi reputasinya yang rapuh di mata publik. Sebuah jajak pendapat terbaru dari YouGov mengungkapkan bahwa sentimen masyarakat terhadapnya sangat negatif, menempatkannya di peringkat ke-9 dalam popularitas di antara anggota keluarga kerajaan. Di balik upaya untuk berbagi informasi dengan media, kampanye hubungan masyarakat yang dilakukannya justru merusak hubungan dengan anggota kerajaan lainnya. Usahanya untuk memastikan posisinya dalam narasi kerajaan dengan menjaga citra positif di media malah memperburuk hubungan dalam keluarga. Publik tidak segan-segan mengomentari upayanya untuk memperbarui citranya, dengan banyak yang berpendapat bahwa dia sudah membayar harga atas kesalahannya. Namun, mayoritas masyarakat masih melihatnya sebagai orang luar yang seharusnya tidak berada di lingkungan kerajaan. Pangeran Harry yang kini dianggap sebagai penjahat dalam narasi ini merujuk pada Camilla, istri Raja Charles yang kini menjabat sebagai Ratu Konsor. Dalam bukunya yang berjudul Spare, dia bahkan menyebut Camilla sebagai sosok yang berbahaya. Menuduhnya membocorkan cerita-cerita ke media. Seberapa besar pengaruh strategi media Camilla terhadap anggota senior kerajaan lainnya terutama? Harry, yang telah berbicara terbuka tentang ketegangannya dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle, menunjukkan bahwa ketegangan antara Duke dan Duchess of Sussex dengan Camilla sangat jelas ketika mereka mengumumkan pengunduran diri dari peran kerajaan pada tahun 2020. Dia merasa sedih terhadap keluarga kerajaan, terutama mengeluhkan tekanan media negatif yang dia dan Meghan hadapi. Harry juga mengungkapkan bahwa usaha Camilla untuk memperbaiki citranya justru mendorong istrinya ke sorotan publik. Cara ini, bersama aliansi medianya, tampaknya dibangun dengan mengorbankan reputasi anggota keluarga lainnya. Beberapa rumor menyebutkan bahwa Camilla merasa sedikit iri terhadap Meghan, mungkin karena warisan Afrika Amerika dan status perceraian yang dianggap sangat tidak sesuai dengan standar pasangan ideal keluarga kerajaan. Konon, ketidakpuasan dan perhatian media yang diterima Meghan mungkin menjadi alasan Sussexes memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kerajaan. Harry dan Meghan mengumumkan tahun lalu bahwa mereka meninggalkan keluarga kerajaan demi menghindari tekanan yang terus-menerus. Tekanan dari media dan pencarian kebebasan, tetapi orang-orang di lingkungan itu bertanya-tanya, apakah perlakuan Camilla terhadap Meghan yang dilaporkan justru menambah ketegangan dalam situasi yang sudah sulit ini. Namun Harry terus berbicara tentang pengalamannya di keluarga kerajaan yang mengundang kritik, terutama terhadap Camilla, yang dikritik Harry karena cara dia menampilkan dirinya di media tanpa pernah bertanya langsung apakah dia memiliki niat jahat. Mari kita bahas juga tentang klaim persaingan di antara mereka. Ratu pendamping dengan anggota kerajaan lainnya, apakah ini bisa mempengaruhi citra yang ingin ditampilkan oleh keluarga kerajaan? Ada laporan tentang persaingan dan ketegangan antara Putri Catherine dan Camilla. Meskipun demikian, Catherine selalu berhasil menjaga simpati publik berkat pekerjaan amal dan sikap anggunnya, menjadikannya salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling disukai. Ada rumor bahwa Camilla merasa iri pada Catherine karena pesonanya yang lebih menawan dan anggun. Dari awal interaksi mereka, beberapa orang berpendapat bahwa ketika peran publik Catherine semakin besar, dia mulai dianggap sebagai calon ratu di mata publik, dengan beberapa orang mengatakan bahwa Camilla juga menginginkan gelar itu. Apa makna kenaikan takhta William bagi Kate? Mengingat aturan dan tradisi keluarga kerajaan Inggris, Kate hampir dipastikan akan menjadi ratu di setiap acara kerajaan besar. Ketegangan terlihat antara kedua wanita itu, dengan kabar bahwa Camilla pernah menegur Catherine di pemakaman Ratu Elizabeth dan ini dilaporkan. Tidak seperti yang dihargai putrinya, Putri Charlotte, reaksi Catherine yang agak dingin ini justru menarik perhatian publik pada fakta bahwa mungkin ada ketegangan antara keduanya. Ini menunjukkan betapa dalamnya kita akan menggali soal ini. Hal ini kembali mencuat ketika Raja Charles dimahkotai. Tindakan Camilla sekali lagi memicu rumor tentang persaingan. Camilla juga telah menetapkan batasan mengenai pilihan pakaian. Kabarnya, dia lebih suka mengenakan warna-warna cerah yang mencolok untuk acara resmi, sementara Catherine memilih untuk tetap dengan warna yang lebih netral. Warna-warna mencolok ini justru menarik perhatian lebih banyak orang, bukan sebaliknya.
dibandingkan dengan Camilla. Tindakan ini mencerminkan bentuk perlawanan yang halus terhadap sinyal dukungan Camilla kepada Catherine mengenai penampilannya di hadapan publik. Sumber-sumber terdekat Ratu Camilla mengungkapkan bahwa ambisinya dalam keluarga kerajaan pernah menimbulkan gesekan di masa lalu karena dia berusaha memberikan peran yang berpengaruh kepada anak-anaknya. Banyak kalangan kerajaan menganggap langkah ini terlalu berani bagi sang Duchess untuk mengamankan gelar bagi putranya. Tindakan ini jelas mempertanyakan niat Camilla dan memicu para kritikus untuk bertanya-tanya apakah penekanan berlebihan pada konsolidasi kekuasaan itu disengaja. Beberapa tahun lalu, ambisi Camilla semakin terlihat. Contoh terbaru adalah ketika dia berusaha agar anaknya mendapatkan gelar kesatria yang ditolak mentah-mentah dan menunjukkan meningkatnya kesadaran publik akan tekad Camilla untuk mengejar kepentingan pribadinya, bukan kepentingan ratu. Di sisi lain, situasi justru berbalik untuk Pangeran William yang semakin mendalami tugas-tugasnya. Publik masih mendukungnya dan melihat reputasinya semakin bersinar. Baru-baru ini, Raja Charles menunjuk William sebagai Kolonel-in-Chief Angkatan Udara yang membuat beberapa pihak merasa tidak senang. Ketika berbicara tentang Pangeran Harry yang berusaha merebut takhta kerajaan, Raja Charles secara resmi menyerahkan jabatan senior militer Kolonel-in-Chief Angkatan Udara kepada Pangeran William. Banyak yang beranggapan gelar itu seharusnya jatuh kepada Harry, mengingat latar belakang militernya yang luas dan pengabdiannya yang penuh kehormatan. Siapa yang sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Angkatan Udara malah tidak mendapatkan posisi itu, sementara ada yang berpendapat bahwa tanggung jawabnya mulai menjauh dari Sussex. Dipahami bahwa Raja Charles mungkin mengirimkan pesan ini dengan memberikan gelar ini kepada William, karena dianggap dapat memperbesar kewajiban yang akan dijalani William dan Catherine terkait dengan monarki, sementara absennya Sussex dari hal-hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kerajaan mereka semakin menipis. Meningkatnya pengaruh William dan Catherine bisa jadi membuat Camilla berusaha tetap terlibat dalam keluarga kerajaan. Dengan popularitas mereka yang terus meroket, Camilla berisiko terpinggirkan, dan pengaruhnya berkurang saat generasi baru mulai mengambil alih tanggung jawab. Apakah mungkin Lady Louise mulai diperhatikan sebagai fokus utama Pangeran Harry? Ini menjadi pertanyaan tentang peran Camilla dalam keluarga yang mungkin membuatnya khawatir meskipun usianya masih muda. Louis Windsor, anak dari Pangeran Edward, dan Sophie Duchess of Edinburgh, kini menjadi sorotan karena cita-cita militernya. Lady Louise sekarang juga merupakan kadet aktif di Korps Pelatihan Officer di Universitas St. Andrews, terlibat dalam inti pelatihan dan berharap bisa meniti karir di militer. Ini mengingatkan kita pada komitmen neneknya, Ratu Elizabeth, yang terkenal menjalankan tugasnya sebagai komandan junior selama Perang Dunia Kedua, mengikuti kursus mengemudi di sebuah pusat pelatihan sebagai Putri Elizabeth. Lady Louise sudah belajar menyetir dan merawat semua jenis kendaraan bermotor. Dia dikagumi karena pelayanan publiknya dan sikap rendah hatinya. Dia telah menempatkan dirinya sebagai sosok bangsawan yang sederhana dan berkomitmen. Lady Louise jelas menunjukkan ketertarikan pada militer, dan Raja Charles sudah memberikan dukungannya untuk ambisinya. Bahkan ada rumor bahwa dia bisa mendapatkan gelar yang mulia. Pengakuan Raja tentang hal ini mungkin menjadi bagian dari ketidaknyamanan Camilla yang dilaporkan terkait dengan Lady Louise. Semakin populer di kalangan publik, ini bisa jadi mengalihkan perhatian dari upaya Camilla membentuk citra kerajaan. Minat Lady Louise juga sejalan dengan jenis tanggung jawab kerajaan yang modern dan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Lady Louise sebagian besar tidak terlalu disorot media, menunjukkan adanya perubahan generasi dalam keluarga kerajaan, karena peran publiknya adalah yang pertama sejenisnya, selaras dengan komitmen untuk melayani dan menjalani kehidupan yang sederhana. Lady Louise sangat dekat dengan masyarakat. Apa sebenarnya pendapat publik tentang monarki Inggris? Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini telah merosot tajam akibat berbagai skandal dan kontroversi. Apakah kita akan menyaksikan hari di mana monarki ini mengalami transformasi besar, atau akankah hubungan antara rakyat dan penguasa semakin memudar?
Monarki Inggris yang kaya akan tradisi berabad-abad dan pengaruh global kini menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, banyak yang melihat monarki sebagai simbol warisan dan identitas Inggris yang tak ternilai. Namun, di sisi lain, ada suara-suara yang menilai bahwa keberadaan mereka sudah tidak relevan dan hanya membebani anggaran negara. Dalam konteks nilai-nilai demokratis yang semakin berkembang, pandangan campur tentang monarki menunjukkan posisi unik mereka dalam masyarakat. Monarki menjadi pusat rasa hormat, kritik, dan skeptisisme yang terus membentuk peran publik keluarga kerajaan di era modern ini. Keluarga kerajaan Inggris memiliki sejarah yang kaya dan berfungsi sebagai penghubung bagi banyak orang di Inggris dan persemakmuran. Namun dengan Ratu Elizabeth II yang dikenal konservatif, citra monarki kini menjadi sorotan. Apakah mereka masih relevan di tengah perubahan nilai-nilai budaya dan sejarah yang terus berkembang? Acara-acara megah seperti Trooping the Colour dan jamuan negara mungkin terlihat megah, tetapi apakah mereka masih mencerminkan kebutuhan masyarakat saat ini? Selama lebih dari 70 tahun, Ratu Elizabeth II menjadi sosok yang dihormati, tetapi tidak lepas dari kontroversi. Meskipun pemerintahannya hampir tanpa skandal, isu-isu seperti keterlibatan Pangeran Andrew dengan Jeffrey Epstein dan drama Pangeran Harry serta Meghan Markle telah mengguncang fondasi monarki. Survei terbaru menunjukkan bahwa dukungan terhadap keluarga kerajaan semakin menurun, terutama di kalangan generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi monarki di era kesetaraan dan transparansi. Dengan royal grant yang mencapai 86 juta pound, yang merupakan bagian dari pendapatan Crown Estate, banyak yang mempertanyakan apakah uang pajak seharusnya digunakan untuk mendukung institusi yang lebih banyak berfungsi secara seremonial. Di saat ekonomi sedang terpuruk, mengapa kita masih mempertahankan biaya besar untuk keluarga kerajaan? Rasa tidak suka publik terhadap monarki semakin meningkat, dan suara-suara yang menyerukan penghapusan monarki semakin keras. Kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan terus mempertahankan monarki yang sudah ketinggalan zaman, ataukah kita akan berani mengambil langkah untuk perubahan? Saatnya bagi kita untuk merenungkan peran monarki dalam masyarakat modern dan mempertimbangkan apakah mereka masih layak untuk dipertahankan. Mari kita bicarakan. Ada suara keras dari para kritikus yang berpendapat bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk layanan publik oleh para wajib pajak justru dialokasikan untuk kemewahan tempat tinggal kerajaan dan acara-acara seremonial yang megah. Persepsi masyarakat tentang keluarga kerajaan pun sangat bervariasi, tergantung pada anggota keluarga yang dimaksud. Misalnya, Ratu Elizabeth II, yang dihormati oleh banyak orang, kontras dengan beberapa anggota lainnya yang justru mendapatkan reaksi negatif atau campur aduk. Ketika Raja Charles III naik tahta, itu bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, tetapi juga menandai babak baru yang penuh kontroversi dalam sejarah monarki Inggris. Sebagian masyarakat Inggris mendukungnya sebagai pewaris yang sah, sementara yang lain skeptis, mengingat kontroversi masa lalu seperti perceraian dari Putri Diana dan perannya dalam aktivisme lingkungan. Meskipun Charles dipuji atas upayanya, dalam isu lingkungan, banyak yang merasa bahwa keterbukaannya justru bertentangan dengan tradisi netralitas politik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh monarki. Perpecahan ini semakin rumit dengan warisan Putri Diana yang masih sangat dicintai. Publik bahkan setelah kepergiannya, meskipun monarki tetap populer, Pangeran William dan Kate Middleton juga tak luput dari kritik. Banyak yang beranggapan bahwa mereka terlalu terikat pada tradisi dan kurang memiliki visi reformis yang diinginkan oleh generasi muda. Opini publik mengenai kepergian Pangeran Harry dan Meghan Markle sangat bertolak belakang dengan pandangan terhadap pasangan ini. Ada yang mengagumi mereka sebagai sosok pemberani yang menantang institusi yang membatasi dan peduli terhadap isu kesehatan mental dan sosial. Namun di sisi lain ada juga suara konservatif yang menolak pandangan tersebut. Masyarakat cenderung memandang positif Pangeran William dan Kate, Pangeran dan Putri Wales, yang dikenal karena dedikasi mereka dalam filantropi dan kesadaran akan kesehatan mental. Sebagai sosok yang lebih modern dalam keluarga kerajaan, mereka sangat disukai oleh banyak orang Inggris. Namun, mereka juga tidak lepas dari sorotan.
Keputusan William untuk menerima gelar militer besar yang sebelumnya dimiliki oleh saudaranya, Pangeran Harry, baru-baru ini memicu perdebatan tentang politik keluarga dan keadilan di dalamnya. Banyak yang percaya bahwa tindakan tersebut seperti mengkhianati monarki dan menuduh mereka mencari perhatian publik dengan mengorbankan keluarga kerajaan. Media pun sangat fokus pada perpecahan ini dengan wawancara pribadi dan proyek media yang mengungkap tuduhan rasisme dan pengabaian, menjadikan keluarga kerajaan objek kekaguman sekaligus kebencian di mata publik Inggris. Apa pendapatmu tentang hubungan antara Ratu Camilla dan keluarga kerajaan? Apakah ada kemungkinan bahwa Ratu Permaisuri sebenarnya merasa tidak percaya diri, meskipun telah melakukan banyak hal? Berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa.